Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat semua ya, jasmani rohani dilancarkan segala urusan dan aktivitasnya diberkahi segalanya, amin ya robbal alamin. Baik teman-teman, yang kita tunggu Shopee ini masih on proses ya. Jadi kalau teman-teman bertanya kapan launching ya, kita tunggu saja karena memang prepare-nya perlu maksimal ya. Kalau untuk media sosial seperti ini berat teman-teman, artinya berat itu memakan ruangannya di handphone juga berat, kemudian fitur-fitur juga harus betul-betul lengkap ya. Kalau memang agar penggunanya puas menggunakan seperti TikTok ya. TikTok itu kan lengkap ya, ada like, comment, share, kemudian download dan lain sebagainya. Jadi itu adalah konstruksi dalam sebuah aplikasi sosial media yang memang tidak bisa dianggap enteng teman-teman. Jadi kita sabar saja, kita tunggu. Baik, ini ada kebijakan privacy yang harus kita pahami dan pelajari sama-sama teman-teman. Ini penting ya. Memang sebenarnya teman-teman tinggal baca aja di Shopee ada. Artinya teman-teman kalau untuk baca ya di Shopee, ketik aja di Google Shopee, nanti ada shopee.id ya, nanti ada. Dan seperti ini ya kebijakan privasinya, saya hanya bantu saja teman-teman supaya lebih jelas kita pemahamannya ya. Ketentuan layanan kebijakan privasi dan perjanjian tata kelola data, perjanjian induk global, ketentuan layanan kebijakan privasi tata kelola data, perjanjian ini disusun sebagai instrumen hukum dan komprehensif terpadu dan menyeluruh yang mengatur seluruh aspek akses dan penggunaan platform Shopee. Dokumen ini secara sengaja dibuat panjang, rinci, ya memang ini panjang teman-teman ya, dan bersifat penjelasan untuk memastikan kejelasan, transparansi, serta perlindungan hukum maksimal bagi Shopee. Nah, perjanjian ini dibuat oleh PT Shopee Media Indonesia, suatu perusahaan ya ini yang secara sah berdasarkan hukum Republik Indonesia. Shopee ini setiap individu atau badan hukum yang mengakses, menginstal, mengunduh, mendaftar, menelusuri, melihat, mengunggah konten, berinteraksi apapun itu ya, baik itu website menggunakan aplikasi atau via website, perangkat lunak, algoritma, server atau layanan terkait Shopee, itu artinya sudah dalam perjanjian ini. Dengan mengklik tombol setuju, terima, lanjut ya, atau tombol serupa atau dengan cara lain mengakses ya. Jadi layanan penulis secara tegas menyatakan bahwa yang pertama, pengguna telah membaca perjanjian ini secara keseluruhan. Pengguna sepenuhnya memahami konsekuensi hukum dari menyetujui perjanjian ini. Pengguna secara sukarela dan sadar setuju untuk terikat secara hukum oleh seluruh ketentuan yang tercantum di dalamnya. Tapi kita nggak usah khawatir karena ini mengikuti regulasi dan hukum negara kita Indonesia. Jadi aman. Kemudian pengguna secara tidak dapat ditarik kembali ya, melepaskan dan membebaskan Shopee dari tanggung jawab sejauh diizinkan oleh hukum. Jadi semua kepatuhan hukum ini yang harus kita ikuti dan hukum sesuai dengan negara kita Indonesia. Pengguna setuju bahwa Shopee tidak dapat disalahkan, digugat atau dimintai pertanggungjawaban atas segala yang timbul dari pengguna layanan oleh pengguna. Jadi kalau misalkan pengguna ada problem secara hukum, misalkan ada contoh klaim dari pengguna lain, nah itu tidak melibatkan Shopee tapi antar pengguna nantinya ya. Kalau memang ada urusan hukum seperti itu, misalkan hak cipta diakui oleh si A, diposting oleh si B, padahal itu si A nggak terima. Nah itu kan udah mulai masuk ranah hukum kalau diperkarakan ke hukum. Nah ini Shopee tidak ikut campur masalah hal seperti itu karena memang itu antar pengguna. Contohnya seperti itu salah satunya. Kemudian jika pengguna tidak menyetujui bagian manapun dari perjanjian ini, pengguna harus segera menghentikan seluruh penggunaan layanan. Jadi kalau nggak setuju dengan aturan Shopee ini ya sudah keluar dari Shopee, nggak usah jalanin Shopee, nggak usah ikutin Shopee gitu ya. Kemudian yang pertama, definisi, penafsiran dan ruang lingkup perjanjian ini berlaku secara global. Jadi seluruh dunia teman-teman. Negara yang bisa mengakses Shopee ini adalah harus tunduk pada perjanjian ini tanpa batasan wilayah. Judul yang digunakan hanya untuk kemudahan dan tidak mempengaruhi penafsiran ya, seperti itu. Untuk tujuan perjanjian ini kecuali konteks penentuan lain ya, atau menentukan lain. Pengguna katanya ini berarti setiap individu atau badan hukum yang mengakses atau menggunakan layanan, baik penggunaan tersebut aktif maupun pasif, terdaftar maupun tidak terdaftar, berbayar maupun tidak berbayar. Nah, contoh misalkan untuk penggunanya remaja,
berarti setiap individu yang berusia 18 tahun ke atas. Kalau untuk anak-anak berarti 13 tahunan lah, di bawah 13 tahun. Konten pengguna didefinisikan secara luas untuk mencakup seluruh bentuk input yang dihasilkan pengguna, termasuk namun tidak terbatas. Nah ini, jadi konten pengguna ini didefinisikan secara luas. Jadi kontennya ini secara luas ya, definisi kontennya secara luas, bebas apa aja. Untuk mencakup seluruh bentuk input apapun videonya ya, yang dihasilkan pengguna, yang dihasilkan oleh kita. Kita mau input apapun, video upload apapun, itu artinya didefinisikan tidak dibatasi gitulah. Nah ini termasuk namun tidak terbatas. Nah tidak terbatas pada video, rekaman audio. Jadi mau video, mau audio, mau gambar, teks itu bebas, silahkan aja. Komentar, balasan, suka, reaksi. Nah ini yang akan disediakan di platform nanti ya. Informasi profil, metadata, sinyal interaksi dan lain-lain itu adalah yang termasuk daripada konten ya, ruang lingkup konten, baik itu videonya ataupun masalah urusan datanya ya kita ya. Nah ini ditransmisikan atau ditampilkan oleh pengguna melalui layanan. Jadi ini artinya misalkan nama kita kan ditampilin ya, username, kemudian atau logo atau panggilan atau foto segala macam. Nah itu termasuk, itu juga termasuk konten juga gitu loh. Jadi tidak dibatasi, jadi silakan saja. Namun kita harus tetap patuh pada hukum yang berlaku di negara kita. Nah ini masalah data pribadi teman-teman ya. Di sini ada data pribadi, berarti setiap data atau informasi benar atau tidak yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan individu yang dapat diidentifikasi, termasuk data yang diatur berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Indonesia. Jadi ini kita berdasarkan Undang-Undang Indonesia ya, GDPR ya, serta hukum perlindungan data lainnya yang berlaku secara global. Artinya ini bukan hanya Indonesia tetapi seluruhnya ini harus mematuhi aturan hukum yang sudah memang dibuat sedemikian rupa oleh Sople teman-teman. Karena ini Sople cakupannya akan mengglobal ya, bukan hanya Indonesia. Jadi aksesnya nanti tidak dibatasi hanya nasional saja, tetapi semua negara bisa mengakses Sople. Nah ini data seperti ini teman-teman, seperti TikTok, seperti Snack Video, itu kan global juga. Data interaksi berarti data perilaku dan keterlibatan yang dihasilkan ketika pengguna berinteraksi dengan layanan, termasuk durasi menonton, perilaku menggulir, komentar, suka, bagikan, mengikuti, langganan, simpan, dan aktivitas serupa. Nah ini data interaksi ini artinya mau kita itu hobi scroll, mau apa, komen segala macam, nah itu sudah ada dalam aturannya. Jadi kita nggak bisa komplain, wah ini nggak boleh nih ada kok komen nih, buang aja begini-begini, nggak bisa ya, karena memang sudah ada dalam peraturan dan itu sudah dibakukan oleh Soplenya itu sendiri. Oke, keadaan kahar berarti setiap peristiwa di luar kendali wajar Sople, termasuk namun tidak terbatas pada bencana alam katanya, perang, terorisme, kerusuhan, pandemi, tindakan pemerintah, pemadaman listrik, kegagalan. Nah itu di luar kuasa daripada Sople. Ini namanya kalau di dalam surat perjanjian korporasi ini namanya force majeure ya. Jadi kalau misalkan ada apa-apa itu tidak bisa menyalahkan Sople. Misal contoh, kita mau menarik penghasilan, kebetulan saat ketika mau withdraw atau penghasilan dari Sople mati lampu total nasional misalkan, nah itu kita nggak bisa menyalahkan Sople. Itu namanya force majeure ya. Gangguan telekomunikasi misalkan, atau signal atau internet atau apa, nah ini atau kegagalan infrastruktur pihak ketiga misalkan dalam masalah pembayaran. Nah ini karena pembayaran nanti akan melibatkan pihak ketiga. Oke, kemudian yang kedua, status platform, peran posisi hukum. Sople beroperasi semata-mata sebagai platform teknologi ya, teknologi layanan global, teknologi global dan perantara daring. Layanan dirancang untuk menyediakan infrastruktur teknis yang memungkinkan pengguna membuat, mengunggah, berbagi, melihat, mengunduh, dan berinteraksi dengan konten digital berdurasi pendek, short video tentunya. Kita fokus pada short video. Intinya layaknya mirip persis kayak TikTok lah, kayak video, model-model seperti itu. Sople tidak membuat, tidak menyusun, tidak mengedit, tidak memverifikasi, tidak menyetujui atau mengendalikan konten pengguna, nggak mengendalikan konten kita, gitu loh. Nah, seluruh itu tanggung jawab atas konten pengguna sepenuhnya dikembalikan ke kita semuanya, berada pada pengguna yang membuatnya. Jadi makanya tadi berhubungan dengan yang di atas, jangan menyalahkan Sople kalau memang kesandung hukum, misalkan ada pihak lain yang menggugat karena hak ciptanya ditayangkan oleh kita atau apa. Nah, itu tidak melibatkan Sople karena memang ini sudah jelas ya. Kemudian pengguna secara
Pengguna secara tegas mengakui bahwa peran Shopee terbatas pada penyediaan platform teknologi netral. Ya, jadi ini platformnya platform media sosial yang betul-betul netral dan tidak bertanggung jawab atas substansi, ya, legalitas, akurasi maupun konsekuensi konten pengguna. Jadi yang berhubungan dengan konten, ya, apapun hasil dari konten itu Shopee hanya perantara penyedia layanan atau untuk show saja. Artinya showcase-nya saja. Jadi semua yang berhubungan dengan konten, efeknya atau apa yang ditimbulkan segala macam itu nanti konten kreatornya sendiri yang harus memiliki tanggung jawab sendiri. Jadi tidak melibatkan Shopee. Jadi kita yang buat salah, masa Shopee harus tanggung jawab, kan gitu ya. Oke, yang ketiga, ketersediaan layanan dan keadaan kahar. Pengguna memahami bahwa ketersediaan layanan tanpa gangguan atau kesalahan tidak dijamin. Layanan dapat mengalami gangguan, keterlambatan, atau penurunan performa karena pemeliharaan, pembaruan, masalah server, kegagalan pihak ketiga, atau keadaan kahar. Shopee tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul. Jadi kalau misalkan memang ada problem secara teknis atau teknologi atau performa atau segala macam, jadi kerugian yang ada itu Shopee tidak ikut di sana. Misalkan pihak ketiga ini lambat pembayarannya atau apa segala macam. Nah, karena kan ini pihak ketiga itu yang sudah kita daftar, teman-teman. Ya, itu pihak ketiga. Jadi Sosialab, ya. Yang kita daftar itu, yang udah kita daftar itu Sosialab. Jadi itu pihak ketiga untuk masalah mengatur masalah ekonomi kita, artinya pembayaran bisnis kita di Shopee ini. Tapi kalau Shopee ini sendiri tidak, karena dia hanya dalam bentuk pelayanan saja, showcase untuk kita upload konten saja. Dalam hal terjadi keadaan kahar, kewajiban Shopee dapat ditangguhkan tanpa menimbulkan tanggung jawab. Oke, poin yang keempat, penerimaan risiko oleh pengguna. Pengguna memahami bahwa penggunaan platform daring mengandung risiko, termasuk paparan terhadap konten ofensif, menyesatkan, atau ilegal. Pengguna menerima seluruh risiko tersebut dan melepaskan Shopee dari segala klaim sejauh diizinkan hukum. Nah, kan betul. Jadi artinya ketika memang si konten itu ada problem, Shopee nggak tahu urusan. Itu yang harus tanggung jawab adalah konten kreatornya, kan gitu ya. Nomor 5, informasi yang kami kumpulkan. Shopee mengumpulkan terkait masalah informasi atau data yang yang ada dari konten kreator. Ini yang pertama adalah informasi yang diberikan secara sukarela. Ada 3 macam. Yang kedua, informasi yang dikumpulkan secara otomatis. Jadi ada yang sukarela oleh pengguna, ada yang otomatis, dan yang ketiga adalah informasi dari sumber pihak ketiga, yang berdasarkan dari pihak ketiga itu yang aplikasi Sosialab yang kita daftar itu. Nah, kemudian yang subpoin daripada poin kelima, 5.1, informasi yang diberikan secara sukarela. Nah, ini pemahamannya apa yang dari sukarela? Contohnya, saat membuat akun atau menggunakan layanan, pengguna dapat memberikan informasi seperti tanggal lahir, nama pengguna, email, nomor telepon, dan gambar profil. Nah, kalau misalkan nama pengguna ini kan username, kita bebas. Kalau email ya seperti biasa, kalau platform apapun kan kita menggunakan email. Nomor telepon ya iyalah, wajar. Nah, gambar profil ini bebas, mau gambar apa bebas, terserah, mau gambar sendiri, mau gambar kartun, mau gambar kembang, apa bebas lah. Ya, Shopee dapat memproses konten pengguna termasuk sebelum dipublikasikan untuk tujuan fungsionalitas platform seperti rekomendasi, efek visual, personalisasi, moderasi, dan analitik. Jadi kalau untuk sekiranya itu kontennya berat banget, nanti Shopee itu akan memproses dulu apa itu bentuknya konversi. Awalnya misalkan kita upload 50 MB ya jadi 15 MB. Mungkin performa gambar agak turun dikit misalkan. Itu jangan mempermasalahkan juga karena memang ini untuk performa daripada Shopee itu sendiri. Kemudian Shopee dapat mengumpulkan data interaksi AI termasuk profile dan respons sistem. Nah, ini udah biasa lumrah lah di sosial media. Kemudian informasi transaksi dan pembayaran dapat diproses oleh penyedia pembayaran pihak ketiga. Nah, yang itu Sosialab yang kita sudah daftar, teman-teman. Itu ada sistem referral, ada sistem reward, ada sistem paket segala macam. Nah, itu adalah pihak ketiga yang sudah kita daftar, dan teman-teman yang sudah kumpul di grup ya, saya buat grup terpisah. Dengan izin, Shopee dapat mengakses kontak perangkat untuk fitur sosial ya. Ini biasa lumrah, semua aplikasi Android tentu akan ada akses juga ya. Ada yang karena kan kita misalkan contoh kayak TikTok, kayak Snack Video, mereka ada akses kontak untuk apa? Untuk mengetahui di kontak itu ada sama-sama pengguna enggak, jadi agar bisa berteman. Tujuannya sih begitu. Ya, salah satunya. Ya, tapi kan Shopee ini kan
produk karya anak bangsa, tentu sesuai peraturan negara kita. Jadi nggak bakalan ada hal-hal yang tidak diharapkan. Mereka juga mematuhi hukum ya. Informasi sukarela dapat mencakup data sensitif sesuai hukum yang berlaku. Nah di sini kan sesuai hukum yang berlaku. Jadi kalau yang melanggar hukum mereka juga nggak berani. Jadi ini adalah data juga yang sensitif, juga hanya apa, misalkan hanya email itu sensitif, misalkan nomor telepon, tapi sesuai hukum yang berlaku. Jadi kalau yang cuman sekedar dua itu aja ya nggak masalah. Tetapi kan nggak mungkin dia minta, misalkan contoh minta kakak lah, minta apa segala macam, ya enggak. Kalau masalah untuk nomor rekening ya wajar, karena kita juga kan kalau bisnis ya perlu lah untuk penerimaan ya. Jadi enggak jangan terlalu fanatik juga teman-teman. Informasi yang dikumpulkan secara otomatis. Nah ini kalau yang keduanya, yang otomatisnya termasuk data pengguna, pola interaksi dan keterlibatan iklan. Jadi klik-klik kita iklan segala macam, nah itu juga terbaca, termasuk IP address ya, perangkat, sistem operasi, zona waktu, dan informasi teknis. Semua aplikasi juga begini teman-teman sebenarnya. TikTok, Snack Video, dan lain-lain aplikasi-aplikasi media sosial sebenarnya ini sama aja, begini semua emang. Jadi mereka otomatis ini udah auto tracking. Jadi ya mau gimana kan, artinya memang seperti itu. Sudah dari zaman bahula kan. Termasuk data lokasi perkiraan, ya betul jika diaktifkan ya, supaya presisi. Maksudnya kalau misalkan ada teman yang dekat terbaca, kan ada tuh media sosial yang kayak gitu. Misalkan diaktifkan GPS, ada teman yang dekat, oh teman sama-sama pengguna nih gitu, bisa komunikasi kan begitu ya. Termasuk analisis konten seperti identifikasi objek, wajah, dan audio, itu udah biasa ya. Metadata juga dikumpulkan terkait waktu dan cara pembuatan konten, cookies, dan lain-lain. Oke, kemudian yang ketiga, sumber lain ini termasuk login pihak ketiga seperti Google atau Facebook. Nah ini yang Google juga melalui Facebook juga, termasuk data dari mitra periklanan dan analitik, termasuk informasi dari penjual atau otoritas publik. Nah ini pihak-pihak ketiga lah. Kemudian pemrosesan data dan sistem AI. Data diproses untuk operasi personalisasi, keamanan, kepatuhan hukum ya. Output AI bersifat otomatis tanpa jaminan. Berbagi data dan transfer internasional. Nah ini untuk masalah data transfer internasional. Jadi ini untuk pengguna-pengguna internasional. Kemudian hak pengguna juga ada. Pengguna berhak meminta akses koreksi atau penghapusan data. Jadi kalau misalkan kita, ini udah diupload mau dihapus, bisa. Ini hak kita. Pengguna dapat mengatur referensi iklan dan cookies, juga itu hak kita. Pelaksanaan hak dapat membatasi fungsi tertentu, bisa. Nanti ada pengaturannya. Ini nggak boleh, ini yang belum berteman nggak boleh nonton video saya. Mungkin seperti itu kan ada juga kan. Seperti itu. Berbagi untuk tujuan pemasaran langsung. Nah nanti juga ada tujuannya. Saya kalau orang biasa nggak usah. Ini khusus untuk pemasaran aja, orang-orang misalkan. Nanti biasanya kan ada juga yang media sosial seperti itu. Permintaan informasi dapat diajukan sesuai hukum ya. Anak remaja ya seperti itu di bawah 13 tahun, orang tua itu harus bertanggung jawab penuh atas penggunaan remaja. Jadi ini ya, aturannya udah jelas. Jadi tetap kalau yang di bawah 13 tahun harus dipantau oleh orang tua, karena memang kontennya kan di sini tadi tidak dibatasi. Artinya kalau yang mengandung provokatif atau misalkan yang terlalu vulgar segala macam, ya otomatis itu juga disaring ada. Tapi maksudnya di sini kalau yang tidak membatasi kreativitas, gambar, suara yang kayak gitu kan enggak. Tapi maksudnya kalau yang pornografi segala macam, nah itu dibatasi tetap, karena aturan negara kita kan memang seperti itu ya. Jadi monetisasinya gitu loh. Nah ini konten pengguna dan monetisasi. Pengguna memberikan lisensi global kepada Shopee dan konten pengguna. Pengguna tidak boleh bergantung pada metrik keterlibatan sebagai jaminan. Program pembayaran kreator. Nah ini program pembayaran kreator. Shopee dapat menawarkan program insentif kreator atas kebijakannya. Pengguna mengakui bahwa partisipasi bersifat opsional. Jadi nanti partisipasi yang paket itu kemungkinan opsional dan berdasarkan kriteria tertentu. Shopee dapat mengubah atau menghentikan program kapan saja. Tidak ada hak otomatis atas pembayaran, tidak menciptakan hubungan kerja. Shopee tidak bertanggung jawab atas kehilangan pendapatan, karena ini memang sosialnya bagiannya ya. Pajak menjadi tanggung jawab pengguna. Jadi kalau penghasilan kita nanti di Sosialab itu adalah potongan pajak yang ada, yang pajak karena masuk pajak negara kita. Nah itu kita yang bayar, bukan Shopee. Nah sengketa diselesaikan sesuai ketentuan perjanjian. Jadi kalau ada sengketa ya kita, jangan melibatkan Shopee. Intinya begitu. Kalau sengketanya yang dihasilkan oleh konten.
Penapian tindak pidana. Soplay tidak mendukung aktivitas kriminal ya. Aktivitas kriminal tidak mendukung. Soplay tidak bertanggung jawab. Nah, ini nggak bertanggung jawab atas pelanggaran seksual, misalkan pornografi. Nah, ini ya, pelecehan atau ancaman, penipuan, pencucian uang, narkotika, kekerasan, eksploitasi anak, kejahatan cyber, pencemaran nama baik, pelanggaran hak kekayaan intelektual. Nah, ini kan termasuk pelanggaran hak kekayaan intelektual. Kalau ada yang klaim video yang kita upload ternyata orang yang protes, nah ini nggak tanggung jawab itu. Pelanggaran hukum lain, tindak pidana lainnya dan lain-lain gitu ya. Jadi Soplay ini di luar itu. Jadi teman-teman harus paham ya, Soplay dapat bekerja sama dengan penegak hukum jika diwajibkan. Jadi nanti ada bagian, karena memang kita betul-betul patuh kepada hukum negara kita. Keamanan data. Soplay menerapkan perlindungan administratif dan teknis yang wajar. Data disimpan selama diperlukan ya, sesuai hukum. Data dapat diproses di luar negeri. Jadi memang karena ini global ya, jadi di luar negeri juga dapat diproses. Ini sesuai hukum. Nah, ini ada penapian jaminan. Layanan disediakan sebagaimana adanya. Pembatasan tanggung jawab maksimal Soplay dibatasi hingga 10 US dollar atau jumlah biaya yang dibayarkan dalam 12 bulan terakhir. Ganti rugi. Pengguna setuju pengganti kerugian Soplay atas klaim yang timbul. Jadi kalau misalkan ada klaim, pengguna harus tanggung jawab gitu, dan itu persetujuannya melalui Soplay juga. Nah, ini kan pengguna setuju mengganti kerugian Soplay kalau memang kita merugikan Soplay nih atas klaim yang timbul. Wah, itu gini, nanti Soplay yang ngurus ya, yang apa namanya, yang bisa bantulah, artinya begitu kalau memang yang ada hubungannya dengan Soplay. Kalau kontennya tadi kan udah dijelasin ya, jangan jadi salah paham lagi nih. Kalau kontennya ya kita yang tanggung jawab. Kebijakan pihak internal, tidak ada tanggung jawab pribadi bagi direksi atau karyawan, nggak ada, karena lepas ya. Artinya ini showcase, artinya media sosial yang memang modelan showcase yang diserahkan ke pengguna. Hukum yang berlaku ya, artinya begitu. Ini sama aja. Apa ini, akses mungkin dibatasi. Soplay tidak menjamin kepatuhan terhadap seluruh hukum global. Hukum wajib berlaku sebatas yang diperlukan. Perjanjian diatur oleh hukum Inggris dan Wales. Wow, ini memang udah global teman-teman ya. Jadi hukum ini bukan hanya hukum Indonesia, tapi secara hukum global juga ya. Pembaruan perjanjian, ketentuan tambahan, oke. Penapian nasional profesional. Pernyataan akhir dengan mengklik setuju atau menggunakan layanan, pengguna menyatakan telah membaca menerima perjanjian ini sepenuhnya. Oke teman-teman, jadi ini panjang banget. Kalau kurang jelas silahkan dibaca ulang, diteliti, dipahami ya. Teman-teman tinggal klik soplay.id di YouTube ada ya, tinggal diklik saja, nanti bisa dibaca, dipahami. Jadi ini ada dua bahasa, ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia, dan ini regulasinya sudah regulasi mencakup global karena cakupannya akan global. Jadi ini kita pahami, artinya ini mirip lah, aturan-aturan ini sebenarnya mirip dengan TikTok, mirip dengan Snack Video ya, seperti itulah. Yang penting kita bikin kontennya itu yang benar ya, jadi jangan yang aneh-aneh gitu ya. Oke, itu aja teman-teman, ini untuk Soplay. Jadi kita prepare, mudah-mudahan segera launching dan kita bisa anggaplah bisnis ya di Soplay ini gitu teman-teman ya. Mudah-mudahan segera ya teman-teman ya. Oke, sebelumnya saya mohon maaf ini bagi teman-teman yang karena sehubungan dengan banyak sekali youtuber yang kolaps ya teman-teman ya. youtuber yang kolaps, yang tidak bisa melanjutkan, mempertahankan channelnya. Untuk channel saya ini teman-teman, bagi yang mau memberikan donasi, dipersilahkan scan atau ditangkap layar untuk barcode atau QRIS ya, untuk channel ini, untuk membantu agar bisa channel ini bisa bertahan dan semakin semangat dan semakin besar lagi untuk terus berkarya, untuk terus memberikan beberapa informasi yang memang terkait. Sekiranya memang ada potensi aplikasi apapun itu yang digital ya, akan kita terus coba bahas. Dan mudah-mudahan channel ini bisa bertahan lama dan semakin besar, amin. Bagi teman-teman yang berminat untuk mendonasikan, silahkan, ini ada QRIS ya, silahkan ditangkap layar. Dan mudah-mudahan kebaikan teman-teman yang mau membantu channel saya ini mudah-mudahan dibalas berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Baik, itu aja teman-teman. Mohon maaf bila ada salah-salah kata.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.